Halo semuanya, hari ini kita akan belajar program linier. Nah, yang pertama kita pelajari adalah bagaimana membuat model matematika dari kasus atau masalah program linier. Nah, di sini sudah ada sebuah soal, kita akan menganalisisnya dan kita baca terlebih dahulu. Nah, ada pabrik roti yang memproduksi dua jenis roti, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Oke. Kemudian pembuatan satu buah roti memerlukan 6 gram terigu. Oke, terigu 6 gram. Terigu 6 gram. Kemudian 5 gram mentega. Oke, jadi ada dua bahan yang diperlukan di sini, yaitu terigu, mentega. Itu untuk membuat roti isi coklat. Kemudian untuk membuat roti isi keju, kita memerlukan 4 gram terigu dan 5 gram mentega. Nah, keuntungan roti itu untuk isi coklat adalah Rp125 per buah, sedangkan isi keju Rp100 per buah. Sedangkan total bahan yang tersedia untuk terigu itu adalah 2.400 gram dan mentega adalah 2.500 gram. Oke, kita akan membuat pemodelan matematika untuk permasalahan di atas ini. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan dulu barang yang diproduksi itu apa sih gitu ya. Oke, jadi barang yang diproduksi di sini adalah roti. Nah, rotinya yang pertama itu adalah isi coklat dan yang kedua adalah isi keju. Jadi si roti isi coklat ini kita misalkan aja sebagai X. Sedangkan roti isi keju kita misalkan sebagai Y. Nah, itu dia. Oke, jadi langkah pertama adalah pemisalan. Oke, pemisalan dalam X dan Y. Saya ulangi, X itu adalah isi coklat, sedangkan Y adalah isi keju. Langkah kedua adalah, nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti ini. Oke, bahan yang dibutuhkan untuk membuat kedua jenis roti ini, yaitu terdiri dari dua bahan. Bahan pertama adalah terigu, bahan kedua adalah mentega. Oke, untuk lebih mudahnya, kita akan membuat ini dalam tabel. Kita tuliskan dalam tabel. Ya, kita gambar dulu. Saya buat di sini. Yang pertama adalah bahan, kemudian jenis roti, yaitu roti coklat, isi coklat, atau yang kemudian roti isi keju. Persediaan ini maksudnya adalah bahan yang tersedia di sini. Nah, ini dia. Oke, jadi soal ini kita rangkumkan dulu pada tabel ini ya. Nah, bahan yang pertama itu adalah terigu. Bahan yang kedua adalah mentega. Kemudian untuk roti isi coklat, ya, untuk roti isi coklat ini dibutuhkan 6 gram terigu. Oke, untuk isi coklat dibutuhkan 6 gram terigu. Oke, kemudian untuk isi keju itu memerlukan 4 gram terigu. Nah, sedangkan untuk menteganya, roti isi coklat itu membutuhkan 5 gram mentega, sedangkan isi kejunya memerlukan 5 gram mentega. Nah, persediaan terigu itu totalnya adalah 2.400 gram. Oke, kita tuliskan di sini 2.400 gram. Sedangkan untuk persediaan mentega, nah ini dia 2.500 gram. Nah, selanjutnya, oke, tadi kita sudah menentukan bahwa di langkah pertama di pemisalan bahwa roti isi coklat itu adalah X, sedangkan isi keju adalah Y. Nah, selanjutnya adalah
keuntungan yang diharapkan atau keuntungan yang diharapkan. Oke, keuntungan yang diharapkan adalah untuk satu buah roti isi coklat, maka keuntungan yang diharapkan itu adalah Rp 125 rupiah. Oke, sedangkan roti isi keju keuntungan yang diharapkan adalah 100 rupiah. Nah, ini dia soal kita yang sudah kita rangkum dalam tabel ini. Oke, sekarang langkah ketiga. Kita akan menetapkan yang namanya fungsi kendala. Jadi fungsi kendala ini adalah berupa pertidaksamaan dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena di sini ada dua variabel, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju, yang akan kita tentukan jumlahnya berapa untuk memenuhi keuntungan sekian gitu ya. Nah, yang kedua nanti kita akan menentukan yang namanya fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuan. Nah, fungsi kendala ini diambil dari bahan terigu, yaitu 6X ditambah 4Y. Oke, kenapa 6X? Karena roti isi coklat itu kita misalkan sebagai X, Y itu kita misalkan sebagai keju ya. Oke, persediaannya adalah 2400 gram. Berarti ini sudah jumlah maksimal. Oke, sehingga untuk tanda ketidaksamaan yang kita tuliskan adalah lebih kecil sama dengan 2400. Nah, ini dia pertidaksamaan atau fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua diambil dari mentega, yaitu 5X ditambah 5Y kecil sama dengan 2500. Oke, dan perlu kita ketahui bahwa si X dan si Y ini tidak boleh negatif. Oke, si X dan si Y haruslah besar dari 0, dan XY adalah elemen bilangan real. Nah, berikutnya adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini berkaitan dengan keuntungan pada saat penjualan roti. Oke, jadi fungsi tujuan ini berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan pada saat penjualan roti. Jadi fungsi tujuan ini biasanya berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sehingga fungsi tujuan ini biasanya kita tuliskan dalam Z. Oke, maka Z sama dengan, oke, dari sini ya, 125X ditambah 100Y. Jadi inilah caranya bagaimana membuat model matematika untuk program linear. Oke, masih membuat model matematika dari suatu program linear. Nah, kita baca dulu di sini. Terdapat sebuah perusahaan yang akan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Setiap barang menggunakan 3 macam bahan, yaitu bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Pembuatan satu barang dibutuhkan 5 unit bahan 1, dan 2 unit bahan 2, serta unit bahan 3. Untuk pembuatan satu barang B dibutuhkan 3 unit bahan 1, dan 6 unit bahan 2, serta 3 unit bahan 3. Nah, kemudian di sini berbicara tentang biaya pembuatan satu barang A, yaitu Rp4.000, dan satu barang B Rp5.000. Nah, perusahaan tersebut harus menghabiskan bahan paling sedikit 75 unit bahan 1, 60 unit bahan 2, dan 70 unit bahan 3 per harinya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama melakukan pemisalan. Oke, seperti tadi ya. Nah, kita lakukan dulu pemisalan terhadap barang yang akan diproduksi. Nah, barang yang diproduksi itu adalah barang A dan juga barang B. Sehingga langsung kita tetapkan saja bahwa barang A ini sebagai X dan barang B sebagai Y.
si barang A dan si barang B ini tidak mungkin bernilai negatif. Oke, saya ulangi, si barang A maupun si barang B tidak mungkin bernilai negatif, sehingga nanti si A maupun si B yang kita tetapkan sebagai X dan Y haruslah besar sama dengan 0 dan Y juga besar sama dengan 0. Nah, langkah kedua adalah baiknya langsung kita buat dalam tabel saja ya. Oke, kita tuliskan dulu di sini. Yang pertama yang kita butuhkan adalah bahan. Ada 3 bahan di sini. Oke, bahan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah bahan, barang yang diproduksi, yaitu barang A yang kita tetapkan sebagai X dan barang B yang kita tetapkan sebagai Y. Nah, berikutnya di sini adalah berkaitan dengan pemakaian bahan. Oke, pemakaian bahan. Nah, kemudian kita akan menuliskan di sini fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Saya tuliskan di sini adalah pertidaksamaan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mengenai fungsi tujuan atau biaya. Oke, biaya pembuatan. Nah, sekarang kita akan menempatkan soal kita, isi yang disoli ini ke tabel kita sebelah kanan ini. Nah, yang pertama adalah untuk barang A. Oke, pembuatan satu barang A dibutuhkan 5 unit bahan 1. Oke. 5 unit bahan 1, 2 unit bahan 2, 7 unit bahan 3. Oke, kita pindahkan ke sini. Bahan 1, 5. Bahan 2, 2. Bahan 3, 7. Kemudian untuk barang B. Untuk pembuatan satu barang B dibutuhkan 3 unit bahan 1, 6 bahan 2, 3 unit bahan 3. Oke, kita pindahkan ke tabel kita, yaitu bahan 1, 3, bahan 2, 6, bahan 3, 3 unit. Oke, kemudian pemakaian bahan. Nah, ini dia. Perusahaan tersebut harus menghabiskan bahan paling sedikit. Nah, kalau ada kata-kata paling sedikit, maka tanda ketidaksamaannya adalah besar sama dengan. Oke, sehingga pemakaian bahan untuk bahan 1 paling sedikit 75 unit. Maka kita tuliskan di sini besar sama dengan 75. Sedangkan untuk pemakaian bahan 2 adalah 60 unit. Maka di sini kita tuliskan besar sama dengan 60 unit. Dan yang terakhir, pemakaian bahan 3 yaitu 70 unit. Maka kita tuliskan besar sama dengan 70 unit. Kemudian mengenai biaya. Untuk pembuatan satu barang A dibutuhkan biaya sebesar 4.000, maka kita tuliskan di sini pembuatan barang A biayanya adalah 4.000. Oke, sedangkan untuk barang B pembuatannya adalah membutuhkan biaya sebesar 5.000. Nah, sekarang kita akan membuat pertidaksamaannya. Di mana pertidaksamaan di sini adalah fungsi kendala. Oke, saya ulangi, ini adalah fungsi kendala. Ya, fungsi kendala. Yang pertama adalah 5X ditambah 3Y besar sama dengan 75. Nah, yang kedua 2X ditambah 6Y
besar sama dengan 60. Nah, yang ketiga, 7x ditambah 3y besar sama dengan 70. Oke, sehingga fungsi kendalanya adalah ini. Ditambah dengan x besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0. Biaya, fungsi biaya ini adalah fungsi tujuan. Karena tujuan di masalah yang ada di sini adalah mengenai biaya yang akan dibutuhkan untuk memproduksi barang A dan barang B. Sehingga fungsi tujuannya adalah 4000x ditambah 5000y. Oke, sehingga inilah yang kita sebut sebagai fungsi tujuan. Nah, sekarang kita rangkumkan. Maka model matematikanya adalah yang pertama, fungsi kendala, yaitu 5x kita pindahkan ke sini ya, tambah 3y besar sama dengan 75, 2x tambah 6y besar sama dengan 60, 7x tambah 3y besar sama dengan 70, dan x besar sama dengan 0, y juga besar sama dengan 0. Kenapa? Karena barang yang diproduksi tidak mungkin bernilai negatif. Oke, dengan fungsi tujuan yaitu z sama dengan 4000x, ini ya fungsi tujuannya ya, ditambah 5000. Oke, inilah dia bagaimana membuat model matematika dari suatu permasalahan pada program linier. Berikutnya, topik yang akan kita bahas adalah bagaimana memecahkan masalah minimum ataupun maksimum suatu program linier dengan menggunakan uji titik pojok. Oke, dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, mari kita baca dulu soalnya. Oke, di sini seorang petani ingin membeli pupuk, di mana pupuk yang dibelinya itu harus mengandung 3 nutrien A, B, dan C. Nah, kebutuhan minimum yang dibutuhkan adalah 160 nutrien A, 200 nutrien B, kemudian 80 nutrien C. Karena di sini ada kata-kata minimum, maka nanti ini akan menjadi fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuan. Nah, kemudian di sini ada merek dari pupuk yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah tumbuh cepat, dan yang kedua adalah tumbuh mudah. Oke, tumbuh cepat kita misalkan sebagai X, sedangkan tumbuh mudah sebagai Y. Oke, ini X, ini Y. Dengan tumbuh cepat mengandung 3 nutrien A, 5 nutrien B, 1 nutrien C. Sedangkan tumbuh mudah mengandung 2 nutrien A, 2 nutrien B, 2 nutrien C juga. Gitu ya. Dengan harga satu kantong pupuk tumbuh cepat adalah 4.000, sedangkan satu kantong pupuk tumbuh mudah adalah 3.000. Nah, sekarang kita akan menetapkan yang namanya fungsi kendala terlebih dahulu. Oke. Fungsi kendalanya adalah, nah kita lihat di sini. Oke, untuk nutrien A dibutuhkan 3x tambah 2y besar sama dengan 160 satuan. Kemudian 5x tambah 2y besar sama dengan 200.
Selanjutnya X, 1X berarti X saja ya kita tulis ya, tambah 2Y besar sama dengan 80. X haruslah lebih besar dari 0, juga Y besar dari 0. Berikutnya fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuan bisa kita lihat dari sini. Nah, dari sini. Oke, maaf ya, ini bukan fungsi tujuan ya. Ini kebutuhan minimumnya. Fungsi tujuan kita lihat dari sini. Karena ingin meminimalkan biaya. Maaf tadi saya salah. Maka fungsi tujuannya dilihat dari sini. Oke, ini salah ya. Dari sini. Karena tujuannya adalah meminimalkan biaya. Maka berkaitan dengan harga. Oke, ini. Oke, dari sinilah fungsi tujuan. Berkaitan dengan harga. Karena tujuan dari permasalahan ini adalah berapa biaya minimal yang diharapkan untuk membeli pupuk, tetapi kebutuhan nutrien tanaman tetap harus terjaga, seperti itu. Jadi fungsi tujuannya adalah fungsi yang meminimalkan biaya. Nah, sehingga Z sama dengan 4000 X tambah 3000 Y. Oke, demikian ya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan pertidaksamaan ini. Kita misalkan ini pertidaksamaan L, ini K, ini M. Oke. Langkah yang akan kita lakukan berikutnya adalah melakukan proses eliminasi untuk garis L dan garis K. Oke, kita tuliskan ulang di sini. 3X tambah 2Y kita ubah menjadi persamaan ya, 160. Kemudian 5X tambah 2Y sama dengan 200. Kita kurangkan. Oke, kita kurangkan nanti dari bawah ke atas ya. 2Y kurang 2Y, ini habis. Berikutnya 5 kurang 3, 2X. Konsisten ya, kalau kita kurangkan dari bawah ke atas, maka di sebelah kanan juga harus dari bawah ke atas. Sama dengan 200 kurang 160, 40. Atau boleh juga kita kurangkan dari atas ke bawah. Misalkan 3X kurang 5X menjadi minus 2X. Nanti 160 kurang 200 menjadi minus 40. Oke, negatif-negatifnya habis, akhirnya menjadi positif. Sehingga dari sini diperoleh X sama dengan 20. Kemudian Y kita substitusikan saja ke salah satu. Oke, ke salah satu ya. Maka Y adalah, kita pakai yang persamaan pertama, 3 kali 20 adalah 60, maka 2Y sama dengan 160 kurang 60 yaitu 100, sehingga Y adalah 50. Maka titik pertemuan antara garis L dan garis K adalah titik 20-50. Maka titik pertemuan antara garis L dan garis K adalah 20-50. Oke, sekarang kita gambarkan saja dulu grafiknya. Oke, sekarang kita gambarkan garis L. Oke, garis L dan garis K. Yang pertama garis L dulu ya. Cara menggambarnya seperti ini. Jika X 0 untuk garis L, oke, kalau X 0, maka 2Y sama dengan 160, sehingga Y sama dengan 80. Oke, Y 80, X-nya 0. Saya ulangi ya, cara menggambar garis seperti ini. Jika X 0, maka 2Y sama dengan 160, Y sama dengan 80. Maka titiknya adalah 0,80. Oke, di sini 0,80. Ini misalkan 20, 40, 60, 80. Nah, ini. Kemudian berikutnya, titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Oke, jika Y 0, maka 3X sama dengan 160. Maka X sama dengan 160 per 3, sekitar 50, oke, ini 20, 40,
sekitar di sini. Oke. Ini 160 per 3. Ini tadi 80. Oke, ini tadi 80, ini tadi 160 per 3. Sekarang kita akan menghubungkan kedua titik ini. Oke, ini dia garis L. Nah, kita akan menggambar yang namanya garis K. Oke, garis K. Jika titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Jika X-nya 0, maka 2Y sama dengan 200, Y sama dengan 100. Sini, ini 100. Berikutnya, titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Maka 5X sama dengan 200, maka X sama dengan 40. Sini, 40. Oke, sekarang kita akan menghubungkan garis ini melalui kedua titik tadi. Nah, ini dia garis K. Oke, jika kita melihat di sini ada pertemuan antara si garis L dengan garis K, yaitu pada titik 20-50, yaitu di sini. Ya, jadi ini titik 20-50. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menggambar garis M. Oke, garis M. Jika titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Oh, maaf ya, ini bukan 0 ya. Ini 80. Karena X tambah 2Y besar sama dengan 80. Oke, sehingga jika X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 80, Y sama dengan 40 di sini. Berikutnya, jika titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika Y-nya 0, maka X sama dengan 80. Oke, 20, 40, 60, 80 di sini. Nah, sekarang kita hubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan kedua titiknya. Nah, seperti ini. Ini adalah garis M. Kita akan mencari pertemuan antara garis M dan garis L. Oke. Ini kita akan mencari ini. Pertemuan antara garis M dan garis L yang hitam dan yang warna pink. Oke, kita lakukan prosesnya di sini. Garis M dan garis L. Oke. X adalah dari garis M, X tambah 2Y sama dengan 80, maka dari sini X adalah 80 kurang 2Y. Nanti ini akan kita substitusikan ke garis L. Oke, sehingga 3X tambah 2Y sama dengan 160 berubah menjadi 3 kali 80 kurang 2Y tambah 2Y sama dengan 160. Maka ini nanti jadi 240 kurang 6Y tambah 2Y sama dengan 160. Nah, dari sini ya kan, ini pindah ke kiri menjadi 240 kurang 160 adalah 80. Kemudian minus 6 tambah 2Y adalah minus 4Y, pindah ke kanan menjadi 4Y. Sehingga Y sama dengan 20. Jika Y 20, oke. Jika Y 20, maka X sama dengan 80 kurang 40, yaitu 40. Sehingga dari sini garis M dan garis L titik temunya adalah 20
40,20. Oke, maka titik ini adalah titik 40,20. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah arsir. Yang pertama adalah garis L. Oke, garis L, daerah arsirnya adalah bahwa 3x tambah 2y haruslah lebih besar sama dengan 160. Maka yang kita lakukan adalah menguji titik. Kita boleh menguji sembarang titik selama titik tersebut tidak berada pada garis. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pada grafik, titik yang berada di luar garis, baik untuk garis L, K, dan M adalah titik 00. Maka kita ujilah titik 00. Masukkan ke persamaan. Jika X0 dan Y0 dijumlahkan, apakah hasilnya lebih besar dari 160? Jawabannya tidak. Nah, karena tidak benar, maka daerah yang berada di bawah garis L, oke, yaitu yang ada titik 00-nya, bukanlah daerah hasil. Maka daerah hasilnya adalah lawannya, yaitu di atas garis L. Oke, di atas garis L. Kemudian untuk garis K. Oke, garis K berwarna merah. Nah, untuk garis K, untuk garis K, kita juga menguji titik 00. Oke, kalau kita uji titik 00, maka kita akan menguji daerah di bawah garis K. Oke, 5 kali 0 adalah 0, 2 kali 0 adalah 0, maka 0 tambah 0, apakah benar lebih besar dari 200? Jawabannya tidak. Sehingga daerah uji 00 bukanlah daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya adalah di atas garis. Oke. Jadi antara garis L dan garis K, daerah hasilnya adalah daerah di atas. Maka jika diarsir, nanti anak-anak sekalian bisa mengarsir ya. Oke, nanti arsir di rumah. Kalian arsir bahwa penyelesaian dari L adalah di sebelah kanan, garis K juga di kanan. Nah, sekarang kita cek untuk si M. Kita uji juga titik 00, apakah benar 00 adalah daerah penyelesaian. Kita masukkan ke sini. 0 tambah 0, karena 2 kali 0 adalah 0 ya. Apakah 0 lebih besar sama dengan 80? Jawabannya tidak. Sehingga daerah arsir untuk si garis M yang berwarna pink ini tidaklah di bawah. Oke, daerah arsirnya adalah ke atas. Nah, sehingga bisa kita simpulkan yang manakah yang menjadi daerah arsir? Maka daerah arsirnya adalah semua daerah yang di atas garis. Oke, dengan catatan harus arsiran yang terbanyak, yaitu di sini. Oke, ini dia. Oke, berdasarkan daerah arsir ini kita memperoleh titik pojok. Oke, titik pojok, yaitu yang pertama adalah 0-100, 20-50, 40-20, dan tadi di sini ini tadi 80 ya, 80-0. Oke, inilah dia titik-titik pojok. Jadi titik pojok ini berada di batasan garis pada daerah optimumnya. Oke, ini disebut sebagai daerah optimum. Oke, nah sekarang kita akan melakukan uji titik pojok dengan fungsi tujuan. Oke, 4000x tambah 3000y. Nah, kita tuliskan dulu titik pojoknya di sini. Yang pertama adalah 0-100, kemudian 20-50, kemudian 40-20, dan yang terakhir adalah 80-0. Oke, titik-titik pojok ini akan kita masukkan ke fungsi tujuan. Oke, disubstitusikan ke fungsi tujuan, yaitu 0 kali 4000. Oke, Z sama dengan 0 kali 4000, yaitu 0, tambah
100 kali 3000 kali 100 sama dengan 300.000. Berikutnya 4000 kali 20 tambah 3000 kali 50 sama dengan 230.000. Berikutnya 4000 kali 40 tambah 3000 kali 20 sama dengan 220.000. Nah, yang terakhir adalah 4000 kali 80 tambah 3000 kali 0 sama dengan 320.000. Oke, inilah dia uji titik pojok yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mencari kesimpulan. Oke, mari kita lihat kembali soalnya. Jika petani ingin meminimalkan biaya, maka yang kita ambil adalah biaya minimal yang ada dari hasil uji titik pojok ini. Oke, kalau kita lihat di sini yang paling kecil itu berada pada saat X-nya 40 dan Y-nya 20. Karena saat X-nya 40 dan 220, maka biaya yang dikeluarkan oleh si petani hanyalah Rp220.000. Oke, dengan kata lain, biaya minimal yang akan dikeluarkan oleh si petani untuk pembelian pupuk adalah Rp220.000. Itu untuk pembelian 40 kantong tumbuh cepat dan tumbuh muda sebanyak 20 kantong. Contoh soal berikutnya untuk program linear adalah kita bisa lihat di sini bahwa di sini sudah tertulis ada fungsi kendala juga fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya adalah ini dan fungsi kendalanya adalah ini. Oke ya. Nah, sekarang langsung kita gambar saja. Yang pertama adalah ini untuk X dan Y. Oke. X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 20. Berarti seandainya kita tetapkan di sini 0, ini 0, maka di sini 20. Oke, ini 20. Maka nanti daerah arsirnya itu tidak lewat dari sini. Oke, ini udah 20. Kemudian Y lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 48. Kita misalkan 48 di sini. Oke, maka ini titik 20, 48. Nah, kemudian kita akan menggambar garis X tambah Y besar sama dengan 20. Oke. Jika X-nya 0, maka Y 20. Ini dia 20 sekitar di sini. Jika Y-nya 0, maka X-nya 20. Sini juga. Oke, ini dia garis X tambah Y besar sama dengan 20. Nah, sekarang kita uji sama dengan 20 maksud saya. Sekarang kita uji di manakah daerah arsir untuk si X tambah Y sama dengan 20. Seperti tadi kita ambil aja titik 00. Oke, karena titik 00 itu berada di bawah garis. Nah, sekarang kita uji apakah 0 tambah 0 yaitu 0 lebih besar dari 20? Jawabannya tidak. Maka daerah arsir untuk si X tambah Y besar sama dengan 20 itu berada di atas garis warna biru ini. Oke ya, berada di atas ini. Berarti nanti di atas ini. Saya buat halus aja dulu ya. Dan tidak lewat dari garis yang berwarna merah ini. Nah, kemudian untuk si 2X tambah Y kecil sama dengan 48, seandainya X-nya 0, maka Y 48. Oke, maka berada di sini. Sedangkan kalau Y-nya 0, maka 2X sama dengan 48, maka X sama dengan
X sama dengan 24. Oke, sekitar di sini. Nah, sekarang kita gambar, kita hubungkan ini. Maka ini dia garisnya. Nah, ini. Nah, sekarang kita tentukan daerah arsirnya. Kita ambil daerah arsir, kita ambil daerah uji di bawah garis, yaitu titik 00. 2 kali 0 adalah 0, tambah 0 adalah 0, maka 0 tambah 0 sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 48? Jawabannya benar. Maka daerah arsir untuk si garis berwarna biru, yaitu garis 2x tambah y kecil sama dengan 48, adalah di bawah. Oke, daerah bawah. Maka daerah arsir untuk kasus ini adalah ini. Oke, ini dia daerah penyelesaiannya. Oke, kemudian mari kita perhatikan gambar kita. Oke, untuk melakukan uji titik pojok, maka terlebih dahulu kita harus menentukan titik ini. Oke, kita akan menentukan titik ini. Caranya adalah, mari kita lihat dulu garis yang pertemuan titik ini adalah pertemuan dari garis ini dan garis merah. Oke, di mana garis warna biru ini adalah 2x tambah y sama dengan 48. Sedangkan ini adalah garis x sama dengan 20. Sehingga untuk menentukan nilai y, maka kita substitusikan nilai si x ke sini. Sehingga 2 kali 20 tambah y sama dengan 48. Maka y sama dengan 2 kali 20, 40. Pindah ke kanan menjadi minus 40. Maka 48 kurang 40 adalah 8. Maka titiknya adalah 28. Oke, ini adalah titik 28. Nah, sekarang kita akan melakukan uji titik pojok. Yang pertama adalah titik 48, 048, berikutnya 020, kemudian 20,8 dan 20,0. Oke, akan kita uji ke fungsi tujuannya, yaitu 20x tambah 8. Oke, nah sekarang 20 kali 0 tambah 8 sama dengan 8. Berikutnya 20 kali 0 tambah 8 sama dengan 8. Berikutnya 20 kali 20 tambah 8 sama dengan 408. Berikutnya 20 kali 20 tambah 8 sama dengan 408. Nah, karena yang diminta adalah nilai maksimum, maka dari sini, dari uji titik pojok ini, kita bisa melihat bahwa nilai maksimumnya adalah 408. Contoh terakhir untuk program linear kita adalah mengenai penentuan nilai minimum. Jika diketahui fungsi tujuan, ini dia fungsi tujuan, dan ini dia namanya fungsi kendala, seperti ini ya. Nah, jika diketahui fungsi seperti ini, maka langsung kita gambar saja dulu. Yang pertama adalah kita akan menggambar garis 4x tambah y besar sama dengan 20. Oke, 4x tambah y besar sama dengan 20. Nah, jika x-nya 0, maka y 20. Kita buat di sini. Kemudian jika y 0, maka 4x sama dengan 20, x-nya 5. Oke, sehingga garisnya adalah ini. Ini garis 4x tambah y sama dengan 20. Nah, sekarang kita tentukan daerah arsirnya. Kita ambil, kita uji titik 00. Ini di bawah garis. 0 tambah 0 sama dengan 0. Apakah lebih besar dari 20? Jawabannya tidak. Maka daerah arsir untuk si garis 4x tambah y sama dengan 20 adalah di sebelah kanannya. Oke, sebelah kanan gini. Saya buat halus aja dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggambar garis x tambah y kecil sama dengan 20.
X tambah Y kecil sama dengan 20, maka jika X 0, Y-nya 20. Jika Y-nya 0, X-nya 20. Oke, kita buat di sini. Maka garisnya adalah seperti ini. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita tentukan daerah arsir. Oke, daerah arsir kita uji titik 00 ini, masukkan ke sini ke soalnya. Apakah 0 tambah 0 lebih kecil dari 20? Jawabannya benar. Maka daerah arsir untuk si garis X tambah Y kecil sama dengan 20 itu berada di bawah garis. Oke, saya buat seperti ini. Nah, agak halus ya. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi kendala yang terakhir ini adalah X tambah Y besar sama dengan 10. Jika X-nya 0, maka Y-nya 10. Ini. Jika Y-nya 0, maka X-nya 10. Oke, sekarang kita hubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan kedua titik. Nah, ini dia garis X tambah Y sama dengan 10. Yang ini tadi garis X tambah Y sama dengan 20 ya. Oke, sekarang kita uji titik 00. Oke, titik 00. Masukkan ke soal pertidaksamaannya. Apakah 0 tambah 0 lebih besar dari 10? Jawabannya tidak. Maka daerah arsir untuk si garis yang berwarna merah ini berada di atas, ke atas ya. Nah, kemudian ada batasan di sini bahwa daerah yang diambil adalah semua X yang positif dan semua Y yang positif. Dengan kata lain, maka daerah arsir itu tidak boleh berada di kiri sumbu Y, juga tidak boleh berada di bawah sumbu X. Oke. Nah, nanti anak-anak sekalian bisa melihat di rumah manakah arsiran terbanyak. Oke, arsiran terbanyak itulah yang menjadi daerah penyelesaian. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, arsiran terbanyak itu adalah ini. Oke, saya pertebal di arsirannya supaya kelihatan. Nah, ini dia. Jadi berdasarkan gambar, kita akan menetapkan titik pojok. Yaitu yang pertama adalah ini. Ini ya. Yaitu titik 0,20. Oke, yang kedua adalah titik ini. 10,0. Yang ketiga ini 20,0. Yang keempat berasal dari sini. Oke, dan titik ini belum ditemukan, belum ditentukan. Maka sekarang kita akan cari titik ini. Oke, titik berapakah ini gitu ya. Mari kita lihat persamaannya, garisnya. Ini garis yang berwarna hitam adalah garis 4X tambah Y sama dengan 20. Oke, kemudian garis yang berwarna merah, ya kan? Kenapa kita pilih warna merah? Kenapa bukan biru? Karena si titik yang akan kita cari ini yang dilingkari warna pink ini adalah titik pertemuan dari garis hitam dan merah. Oke, maka persamaan atau pertidaksamaan yang kita butuhkan itu adalah pertidaksamaan atau persamaan garis 4X tambah Y sama dengan 20 dan X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini kita eliminasikan. Hasilnya adalah 3X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10/3. Oke, kemudian ini kita akan substitusikan ke sini. Yaitu Y sama dengan 10 dikurang 10/3. Sama dengan, ini adalah 30 kurang 10/3 sama dengan 20/3. Nah, ini dia ya. Maka titik titik ini adalah titik 10/3, 20/3. Kita tuliskan di sini. Oke. Ini dia titik pojok. Kemudian ini fungsi tujuan yang akan kita cari nilai minimumnya. Oke, kita akan mencari nilai minimum karena diminta di sini minimum ya. Nah, kita masukkan ke sini. 3 kali 0 tambah 6 kali 20. Jawabannya adalah 120. Kemudian
3 kali 10 tambah 6 kali 0. Jawabannya adalah 30. Berikutnya, masukkan ke sini. 3 kali 20 tambah 6 kali 0 adalah 60. Nah, yang terakhir kita masukkan ke sini. 3 kali 10 per 3 tambah 6 kali 20 per 3 sama dengan, ini habis, ini jadi 2, maka menjadi 10 tambah 40 sama dengan 50. Nah, jadi berdasarkan uji titik pojok di sini, yang kita lihat yang menghasilkan nilai minimum itu adalah pada saat titik ini 10,0. Jadi nilai minimum diperoleh saat X-nya 10 dan Y-nya 0. Oke, inilah topik kita pada hari ini, yaitu tentang program linier. Ada beberapa kasus yang telah kita bahas. Semoga dengan beberapa kasus atau permasalahan tadi, anak-anak sekalian bisa memahami program linier. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih telah menonton videonya, dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video konten pembelajaran berikutnya. Terima kasih, bye-bye.